Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ibaldi, NPM 2003021145, Prodi S1 Perbangsa kelas B. Di video ini saya akan menjelaskan hasil UAS saya dengan mata kuliah Manajemen Risiko Perbankan. Soal yang pertama, jelaskan penyebab kredit bermasalah dan aspek risiko kredit. Berikan contohnya. Penyebab kredit bermasalah dari aspek risiko kredit ada dua aspek. Yang pertama, aspek kualitatif, yaitu yang pertama siklus bisnis dan industri menurun. Contohnya harga sawit menurun dan manufaktur di Indonesia menurun. Yang kedua, tingginya ketergantungan bahan baku pada pemasok. Contohnya bahan baku mebel, yaitu kayu, tergantung pada impor. Yang ketiga, debitur tidak memiliki keahlian di bidangnya. Contohnya Faiz membeli mobil di dealer Honda dengan DP 500.000 dan memberi jaminan KTP yang akan ditebus dengan waktu yang disepakati oleh Faiz dan dealer Honda tersebut. Tetapi Faiz tidak bisa menebus KTP tersebut dan motor yang diambil dikembalikan oleh dealernya. Yang keempat, reputasi shareholder tidak bagus. Contohnya saham yang dimiliki tidak sesuai dengan perusahaannya. Yang kelima, shareholder tidak memiliki komitmen untuk going concern usaha perusahaan. Contohnya Lehman Brothers Holding Inc., perusahaan besar bernama Lehman Brothers, mengalami pembangkrutan di tahun 2008 silam dikarenakan adanya krisis keuangan global. Yang kedua yaitu aspek kuantitatif, yaitu yang pertama, realisasi penjualan lebih rendah dibanding target. Contohnya penjualan semen curah lebih rendah dari industri karena adanya daya saing. Yang kedua, side streaming, penggunaan kredit. Contohnya Bank BRI membeli dana kepada perusahaan sawit namun tidak sesuai dengan akad yang terjadi kerugian tidak sesuai dengan akadnya, yang terjadi kerugian dalam satu pihak. Yang ketiga, harga jual produk debitur tidak kompetitif. Contohnya tidak tahu harga pasaran saat menjual produk dan yang akan terjadi kerugian. Yang keempat, terlalu ekspansif. Contohnya dalam suatu bank terang-terangan memberi beberapa persen bunga. Yang kelima, markup harga biaya proyek. Contohnya harga penjual dikurang harga penurit dibagi harga penurit dikali 100. Contoh penyebab kredit bermasalah dari aspek risiko kredit yaitu Bank BRI memberikan kredit mobil Avanza kepada debitur perorangan. Saat memberi kredit tersebut, bank memiliki risiko bahwa sebagian atau seluruh debitur perorangan tersebut akan gagal membayar bunga ataupun proyek kredit yang diberikan atau yang diterima. Selanjutnya, jelaskan penyebab kredit bermasalah dari aspek risiko operasional. Berikan contohnya. Penyebab kredit bermasalah dari aspek operasional yaitu tahap yang pertama, aplikasi kredit, yang kedua analisis kredit, yang ketiga perencanaan kredit, yang keempat pemantauan kredit. Proses yang salah yaitu yang pertama, kurangnya verifikasi keaslian dan sah tidak permohonan kredit. Yang kedua, analisis awal kurang tajam, kurang verifikasi kebenaran informasi dan data, asumsi dasar yang digunakan jauh meleset, analisis kuantitatif dan kualitatif tidak tepat, analisis dangkal dan alat analisis tidak cukup, risiko kredit tidak dimitigasi. Ketiga yaitu dokumentasi kredit cacat hukum, pencairan tanpa persetujuan otomatis. Yang keempat, jaminan belum diasuransi, kunjungan rutin tidak dilakukan. Contoh risiko operasional ialah kesalahan manusia sendiri. Dalam hal ini, risiko terjadi karena adanya kesalahan proses. Contoh kesalahan input data oleh karyawan
Hmm, di perusahaan, kesalahan input data yang dilakukan oleh karyawan di perusahaan dapat menimbulkan risiko kerugian baik bagi perusahaannya sendiri maupun pegawai serta nasabah itu sendiri. Yang ketiga yaitu soal yang ketiga, bank perlu memahami konsep sebab, kejadian, akibat. Sebelum melakukan proses identifikasi, pengukuran dan analisis atas resiko operasional yang ditaati, jelaskan konsep sebab, kejadian, akibat. Berikan contoh dalam masing-masing konsep tersebut. Yang pertama sebab. Sebab adalah untuk kejadian risiko operasional adalah karena faktor manusia sendiri, kegagalan proses internal, kegagalan sistem teknologi, dan kejadian eksternal. Namun sebelum dikategorikan sesuai definisi tersebut, perlu diidentifikasi akar penyebab dari kejadian atau event. Dengan mengetahui penyebab kejadian terkait risiko operasional, bank dapat lebih mudah melakukan mitigasi dalam upaya mengaruhi potensi kerugian akibat risiko operasional. Contohnya suatu event peristiwa perampokan pada suatu cabang bank dapat disebabkan oleh sistem pengamanan atau CCTV bank dinilai kurang memadai. Lokasi terletak pada daerah yang sepi atau rawan oleh kejahatan seperti perampokan, kurang bekerja sama dengan pihak kepolisian, dan tidak ada sapam atau sebab lainnya. Yang kedua, kejadian adalah sesuatu hal yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Dalam menetapkan suatu kejadian risiko ke dalam kategori, tipe kejadian harus didasarkan pada akar permasalahan atau ke kategori kejadian yang paling dominan. Contohnya kejadian kerugian finansial, yaitu tidak langsung, atau contoh kejadian kerugian yang menimbulkan kerugian tidak langsung atau non finansial. Yang kedua, menurut citra bank di mata masyarakat karena pemberitaan berdana negatif atau resiko reputasi. Yang kedua, offline yang cukup lama dan sering, yaitu sebab atau dampak. Contoh kejadian kerugian yang menimbulkan kerugian finansial atau langsung yang dimaksud direct loss antara lain yang pertama, berkurangnya nilai atau aset, penurunan langsung pada nilai aktiva disebabkan oleh suatu kejadian kerugian operasional. Yang kedua yaitu hilangnya hak kepemilikan atau loss of record, yaitu pembayaran atau pengeluaran uang kepada pihak ketiga yang salah dan tidak dapat dilakukan recovery untuk dikembalikan ganti rugi atau restitution, pembayaran kepada pihak ketiga dalam bentuk pokok dan atau bunga sebagai pengganti, atau biaya dalam bentuk kompensasi yang dibayarkan kepada pihak ketiga. Yang ketiga yaitu keputusan kewajiban hukum atau legal liability, yaitu pembayaran atau pengeluaran uang karena adanya denda, penalti, atau keputusan pengadilan. Seperti yang pertama, keputusan pengadilan, settlement, dan biaya hukum lainnya. Yang kedua, penalti, pajak, denda, atau biaya langsung penghubungan dengan adanya penalti lainnya seperti hilangnya izin usaha, kerusakan pada aktiva, atau loss of damage to asset, pengurangan langsung pada nilai aset fisik, termasuk seperti sertifikat karena suatu keadaan darurat, bencana alam atau kecelakaan, atau ditelantarkan, kecelakaan, kebakaran, atau gempa bumi. Selanjutnya contohnya mengenai ATM yang tidak berguna atau tidak berfungsi untuk melayani kepentingan nasabah. Keadaan ini dapat memberikan dampak reputasi bank yang
yang menjadi rusak. Nasabah memindahkan dana pada bank lain. Utilisasi ATM menjadi tidak optimal karena nasabah bank berkurang dan sebagainya. Soal keempat yaitu jenis kejadian sangat beraneka ragam. Agar data kerugian dapat digunakan secara oleh industri perbankan. Basel II menetapkan kategorisasi kejadian risiko operasional dalam tujuan kategori. Sebutkan dan jelaskan ketujuh kategori tersebut dan contohnya masing-masing. Ada beberapa kategori dalam kejadian event, yaitu yang pertama internal fraud, yaitu kerugian akibat adanya kesengajaan melakukan penggelapan atau penyalahgunaan properti atau pelanggaran peraturan hukum atau kebijakan perusahaan, tidak termasuk bagian kejadian yang melibatkan paling tidak sesuai pihak internal. Contohnya kerugian karena pemakaian komputer sistem yang tidak berwenang atau tidak sesuai untuk menggelapkan aset perusahaan atau nasabah. Yang kedua, external fraud, yaitu kerugian akibat adanya kesengajaan untuk melakukan penipuan, penyalahgunaan properti atau pelanggaran hukum oleh pihak ketiga. Contohnya kerugian karena perampokan kas atau pencurian dalam perjalanan. Nah, yang ketiga itu praktek ketenaga kerjaan dalam keselamatan kerja, yaitu kerugian yang timbul dari tindakan yang tidak konsisten dalam ketenaga kerjaan, peraturan kesehatan dan keselamatan kerja atau perjanjian kerja bersama, dari pembayaran klaim kecelakaan bekerja atau tidak kejadian perbedaan atau diskriminasi. Contoh kerugian karena adanya pemogokan karyawan. Selanjutnya yang keempat yaitu pelanggan atau produk dan praktik bisnis, yaitu kerugian yang timbul akibat kegagalan yang tidak disengaja atau lalai untuk memenuhi kewajiban profesional terhadap klien tertentu atau termasuk penjaminan akibat rancangan atau produk. Contohnya kerugian karena adanya komplain atau tujuan nasabah akibat penyalahgunaan informasi rahasia milik nasabah. Yang kelima yaitu kerugian atas aset fisik, kerugian yang timbul dari kerugian atau kerusakan atas aset fisik akibatnya bencana alam atau kejadian lainnya. Contohnya kerugian karena kerusakan gedung akibat gempa bumi atau bencana alam. Selanjutnya yang keenam, gangguan bisnis dan kegagalan bisnis, yaitu kerugian yang timbul akibat gangguan bisnis dan kegagalan sistem. Contohnya kerugian karena kerusakan hardware atau alat komputer. Yang ketujuh yaitu eksekusi atau pengiriman dan manajemen proses, yaitu kerugian akibat kegagalan proses transaksi atau manajemen proses yang berhubungan dengan pihak lawan dan vendor. Contohnya kerugian karena adanya kesalahan pembukuan atau akuntansi atau termasuk backdating dan koreksi atau penyesuaian. Selanjutnya yang nomor 5 yang terakhir yaitu good corporate governance, adalah cara yang dianggap paling ampuh untuk menjaga kestabilan pertumbuhan perusahaan. Dalam prosesnya setidaknya ada 5 prinsip utama yang harus dipegang. Jelaskan kelima prinsip tersebut dan berikan contoh penerapan prinsip GCG pada perusahaan tersebut. Yaitu ada 5 prinsip dasar. Yang pertama, transparansi, yaitu perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan serta mudah diakses dan
dipahami oleh stakeholder, termasuk hal-hal penting untuk mengambil keputusan oleh pemegang saham, kreditur, pemangku kepentingan lainnya. Contohnya, informasi yang harus diungkap meliputi misi, sasaran usaha, strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan komponen pengurus, pemegang saham, pengadilan, pemilikan saham, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal. Selanjutnya yang kedua, accountability, yaitu perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar. Pengelolaan perusahaan diserahkan pada pencairan untuk berorganisasi dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain. Contohnya, penetapan rincian tugas dan penanggung jawab setiap organ perusahaan dan seluruh karyawan secara jelas dan selaras dengan visi misi, nilai perusahaan, dan strategi perusahaan. Yang ketiga yaitu tanggung jawab, yaitu perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjalankan tanggung jawab masyarakat dan lingkungan untuk mendukung kesinambungan usaha jangka panjang mendapat kejangkauan sebagai good corporate citizen. Contohnya, organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan keputusan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan perusahaan. Yang keempat itu independensi, yaitu untuk menjalankan GCG perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak pula diintervensi oleh pihak lain. Contohnya, masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak pula intervensi oleh pihak lain. Contohnya, masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan dan tidak saling melempar tanggung jawab. Yang kelima yang terakhir yaitu kewajaran dan kesetaraan, yaitu dalam melaksanakan kegiatannya perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Contohnya, pemberian kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan berkarir, melaksanakan tugas secara profesional tanpa membedakan sara, gender, dan kondisi fisik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.